Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Faqudi rahimani wa rahimakumullah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah wa insyaallah. Puji saha syukur kita aturaken dhateng asal Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmat lan rahmatipun kesempatan ing menika kita kakaringan satunggaling kesehatan kekuatan kanthi menika saged kita manfaataken sami rawuh majelis ingkang mulia menika insyaallah saperlu lajengaken tolakul ini ingkang sampun dados kesepakatan rutinitas wonten ing jamaah masjid wonten ing Tegal Jawa. Jamaah kang hormati, kalomben sampun kita lakukan kajian surah At-Tin. Lajeng wonten ing dalem menika kita badhe miwiti kajian tafsir surah ingkang biasa terkenal wonten lingkungan kita inggih punika Al-Insyirah. Tafsir surah Al-Insyirah. Saged Bapak Ibu sareng-sareng Ibu Rika lan rumiyin Al-Qur'anipun surah Al-Insyirah. Kangge ngawali pertemuan kajian wonten ing saat menika perlu lan rumiyin kita waos sareng-sareng kangge nyuwukaken suasana wonten ing dalem menika supados rapi fresh. Ugi monggo sebagian jamaah menawi tasih wonten ing perjalanan. Kados patet sapunipun kula ingkang ngawali mangke Bapak Ibu nyambung
surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi dipungertosaken nas niku shin napa? Shin lisan. Nah, shin. Terus makhrijul hurufipun kedah jelas shin. Ampun sak pendek alam nas shin. Jadi jelas tampak shinipun. Alam nashrah laka sadrak. Kaf niku mboten roh, tapi roh. Jadi mboten roh kaf. Sadrak. Oke. Namanya alam nashrah laka sadrak. Dua. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Sing kula tekanaken kaf. Kaf terkaf. Suara kaf. Wizrak. Dhahrak. Zikrak. Zikrak. Wizrak. Bagian alam niku biasanya madhep tuan. Alam. Dia pendek. Alam nash. Jadi betul alam nash. Nah, jamaah ingkang hormati, alhamdulillah kangge tilawah sampun kita laksanaken terjemahan secara bebas. Alam, bukankah? Alam, bukankah? Berarti ini satu pertanyaan. Kata ngen surah-surah sanes sing ngangge lafaz alam. Nek kon alam taro, terus alam
yaj'al, alam ya'lam. Oke. Bukankah nasrah, kami telah melapangkan, kami telah melapangkan. Kami ini sing pundi? Nah, kami telah melapangkan laka, kepadamu atau untukmu, sadrak, sadr apa sadr? Sadrun, dada. Terus kamu. Sadrak berarti kamu, dadamu. Nah, menikah terjemahan secara lafziah, secara bebas. Bukankah kami telah melapangkan untuk kamu dadamu. Mungkin terus pundi penjelasan tafsiripun minjang menang kita sampun lebet datang pembahasan tafsir secara rinci per ayat. Wa wada'na, wa dan wada'na, kami telah menghilangkan, dan kami telah menghilangkan. Kami siapa ini? Allah. Dan kami Allah telah menghilangkan angka untuk kamu, dari kamu, atau kepada kamu apa? Wizrak, wizrak beban kamu, bebanmu. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Bebanmu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi, apa alladzi? Yang, alladzi yang anqadha, memberatkan, memberatkan. Zahrak, zahrun, apa zahrun? Zahr. Nek sadrun, sahrun, sadrun, dada, zahrun, punggung. Dada berarti di mana? Di depan, punggung berarti berada di belakang. Coper, dodo, buri, punggung arep. Zahrak, jadi punggungmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na, wa dan rafa'na. Rafa'a, apa rafa'a? Naik atau tinggi atau mengangkat.
Jadi rofa'na kami tinggikan dan kami tinggikan, kami angkat laka bagimu dan kami tinggikan bagimu atau kepadamu zikrak. Apa zikrak? Zikir sebutan. Kalau zikir menyebut, zikrak sebutan. Kamu zikrak sebutanmu dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Jadi namamu. Fa inna maka sesungguhnya bersama, maka sesungguhnya bersama al-usri kesulitan, maka sesungguhnya bersama kesulitan. Bersama itu ya, bareng. Jadi barengannya apa? Barengannya kesulitan itu, bersama kesulitan itu yusra, kemudahan. Bapak ini sulit kalau mudah kuwi bareng. Maksudnya nek wis sulit engko arep enek kemudahan. Terus pundi penjelasanipun bijak. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'a bersama al-usri kesulitan, yusra ada kemudahan. Diulang kembali. Fa idza faragta fansab. Ayat 7. Maka apabila fa'idha, maka apabila faragta, faragta itu kamu telah selesai, kamu telah menyelesaikan. Kamu ini sebuti maka apabila kamu telah selesai apa? Tentunya urusan. Jadi apabila kamu itu telah selesai dalam satu urusan,
Fansab, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi nek wis rampung urusan dan ganti liyo rampung dan pindah. Iki terbudi bijing penjelasanipun. Ini rata-rata wong awake dhewe iki piye? Nek rampung urusan do apa? Laya-laya do ngobrol terus menggunakan waktu yang tidak bermanfaat. Rampung segera pindah urusan yang lain. Ing atase kaya ngene iki diatur oleh Allah. Bab karakter manusia itu memang seneng persoalan apa? Laya-laya, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, seneng. Nah, tapi disinggung wa idza faragta fansab. Apabila kamu itu telah selesai satu urusan, kerjakan yang lainnya. Segera untuk lakukan dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab. Wa dan ila kepada dan kepada Rob. Rob apa Rob? Ya Rob. Kamu wa ila rabbika dan kepada Rabbmu lah. Farghab, kamu berharap dan kepada Rabbmu lah kamu berharap. Nah, jamaah ingkang hormati, tilawah rampung, terjemahlah dia sambung, terjemahan bebas sambung, terjemahan bebasnya berarti saking tahapan-tahapan menika paling boten kita sampun pikantuk satunggaling gambaran ingkang sampun saged kita cerna, gambaran sing kira-kira iki sing perlu tak pahami lebih lanjut saking terjemahan menika. Jamaah yang berbahagia, kita badhe mlebet penjelasan secara umum. Terus dereng masuk pembahasan per ayat. Nembe penjelasan secara umum. Umum apa? Global. Kita pahami penjelasan secara global. Langkung rumiyin. Menapa ingkang perlu kita pahami secara global? Sepindah surah niki masuk makiyah apa madaniyah. Mung loro. Nek ora makiyah madaniyah. Ijma para ulama, ijma itu apa? Apa ijma? Apa ijma? Kesepakatan. Jadi, ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Jadi para ulama menika sepakat. Nek bojor iki terjadi golong
Golong apa? Apa ya? Golong gilik ya. Golong gilik itu sepakat. Di para ulama itu sepakat bilih surah menika masuk dalam kategori makkiyah. Makkiyah. Tasik kemutan. Napa makkiyah? Surah yang diturunkan ya diturunkan di Mekah apa sebelum hijrah? Ayo, surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah apa surah yang diturunkan sebelum hijrah? Sebelum hijrah, Mekah niku Makkiyah. Sebelum hijrah. Sebab enek ayat sinajanto turunnya di Mekah ning Nabi wis hijrah. Ning selama ini sing dikerteni surah Makkiyah, surah turunnya di Mekah, ngono lho. Terus surah turunnya di Madinah. Jadi surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah menikah hijrah. Hijrah. Apa hijrah? Hijrah itu apa? Pindah mudahnya. Pindah. Perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah. Jadi Makkiyah surah ingkang dipun turunaken dening Allah sebelum Rasulullah melakukan hijrah. Hijrah perpindahan Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekah ke Madinah. Niku penjelasan pertama. Terus surah menikah masuk kategori Makkiyah. Penjelasan umum ingkang kaping. Jumlah ayat. Jumlah ayat. Wonten pinten? Wonten 8. Jumlah ayat wonten 8. Tidak ada perselisihan. Ada 8. Nek sing jumlah ayat do enek persen itu surah napa? Al-Fatihah. Ada perselisihan Al-Fatihah. Terus jumlah ayat wonten ing surah ingkang kita kaji menika jumlahipun 8. Penjelasan umum ingkang nomor 3. Nama lain saking surah menika. Nama lain saking surah menika. Nek terkenale nek nggone awake dhewe wis cilik niki jaran surah apa? Al-Insyirah. Terkenale dari dhewe itu surah Al-Insyirah. Niku terkenale. Dan itu memang para ulama juga menyepakati menawi menikah termasuk nama saking surah Al-Insyirah. Ugi wonten nami sanes
selain surah Al-Insyirah. Sinten sing pirsa? Penate pinten? Napa? Selain surah Al-Insyirah napa jenenge? Ibu-ibu nate mireng surah napa? Selain surah Al-Insyirah. Napa? Nate mireng. Ingkang kalih saged dipunwastani surah Alam Nasrah. Alam Nasrah. Ya, sebagai pengertian, sebagai ilmu. Sinajan to awake dhewe wis paham nek jenenge Al-Insyirah. Dadi sewaktu-waktu muga nek penyiar maos buku terus mirengke ceramah enten sing ngendikan surah Alam Nasrah saged. Ora kaget, nek Alam Nasrah to, Al-Insyirah to, ora ngono. Alam Nasrah niku sing apa kali? Apa tiga? Surah Asy-Syarah. 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 Dibaleni sepindah napa? Al-Insyirah. Kali Alam Nasrah. Tiga Asy-Syarah. Ini kira-kira sing paling gampang diapalke sing ndi? Hah? Al-Insyirah. Kulino nek masalahe kok. Nek sirup kliro Alam Nasrah kan gampang ta. Heeh. Oh, terkadang angel kok. Kula pernah tau ngetes bocah. Mereka hafalan. Nah, silakan baca atau hafalkan surah Al-Insyirah. Judek kok sing ndelok kok. Ning nek coba hafalkan surah Alam Nasrah. Apa ora? Hafal. Hafal. Jajane sing paling apa? Sing paling gampang bagi pemula dari awal gitu nek dereng paham Al-Insyirah iku sing paling gampang ya Alam Nasrah. Paling gampang. Padha-padha durung ngerti. Padha-padha durung ngerti. Jadi telu niki upama di apa? Di paringke nanggone bocah sing saka nol ngerti sadurunge antarane Al-Insyirah, Alam Nasrah, Asy-Syarah itu paling gampang Alam Nasrah. Yang keempat ada nama 4. Iki sing rada dawa. Napa kira-kira? Sing rada dawa. Napa kira-kira? Nggih menika Alam Nasrah Laka Sadrak. Jadi satu apa ini? Satu ayat. Satu ayat. Jadi Alam Nasrah Laka Sadrak. Nah, papat niki nek padha-padha saka awal belum ngerti sadurunge, terus sing paling gampang apa? Alam Nasrah utawa Alam Nasrah Laka Sadrak. Padha-padha apa? Padha-padha durung apa? Durung ngertine. Padha-padha durung ngertine. Nah, jamaah yang hormati niku nama lain saking surah ingkang kita kaji wonten ing dalem menika. Sepeda napa? Al-Insyirah kalih Alam Nasrah 3 Asy-Syarah lajeng
sekawan alam nasrah laka sadrak. Kandungan umum saking surah menika. Kandungan umum saking surah menika. Sasampunipun awal kita waos terjemahanipun sampun wonten satunggaling gambaran nggih. Sampun wonten satunggaling gambaran secara umum. Secara umum. Menapa ingkang terkandung wonten ing surah menika secara umum. Wonten sekawan. Ini kandungan secara umum, kandungan secara global surah menika wonten sekawan. Nah, cobi mangke kita gantosaken 8 pinten wau? Ayat, tapi ayat, tapi ada berapa kandungan? Ada 4 kandungan. Jadi 8 ayat, tapi ada 4 kandungan. Lah sekawan kandungan wonten ing surah menika ingkang sepeda penyebutan beberapa nikmat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan beberapa nikmat saking Allah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge beberapa nikmat, berarti pinten? Beberapa nikmat. Ya kata ada beberapa nikmat wonten ing surah menika saking Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah beberapa nikmat menika menapa? Satu kelapangan hati Rasulullah. Kelapangan hati Rasulullah. Maksudnya kelapangan itu apa? Hah? Berarti makna apa nih? Makna apa? Makna zahir apa makna majas? Maksudnya bukan makna yang sebenarnya. Mosok lapange dodong sepiro? Nah, jadi wonten ing surah menika penyebutan nikmat Allah kepada Rasulullah ingkang engkos pindah kelapangan hati Rasulullah. Jadi hati Rasul itu sangat lapang. Lapangnya bahasanya apa? Jembar. Ini jembare dodo piye? Nah, niku mangke ingkang badhe kita kaji
mangke menawi sampun masuk datang pembahasan per ayat. Per ayat. Saiki jampe sani. Nikmat Allah datang Rasulullah tentang kelapangan hati Rasul niku terdapat wonten surah Al-Insyirah ayat pinten jampe sani. Secara global kok kita waos. Ayat pinten? Sing menjelaskan kelapangan hati Rasulullah. Ayat 1. Jadi ayat 1 Alam nasrah laka sadrak niku kandungan secara umum menjelaskan nikmatipun Allah datang Rasulullah inggih menika kelapangan hati beliau. Terus bentuk kelapangan hati biji menawi sampun masuk datang pembahasan secara rinci. Secara umum Bapak Ibu, Rasulullah diparingi nikmat dening Allah, lapang dadanya, lapang hatinya. Permasalahan pun apa? Banyak kesulitan di dalam berdakwah di mana? Di Mekah. Jadi Rasul menemui berbagai macam banyak kesulitan di dalam dakwah di kota Mekah. Nah, kesulitan dakwah Rasul ingkang muncul wonten ing kota Mekah itu disikapi dengan lapang dada. Lapang dada ini Rasulullah menyikapi berbagai macam kesulitan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira awak ini butuh enggak lapang dada? Hah? Butuh lapang dada toh? Dalam hidup niki awak ini butuh banget lapang dada. Sebab apa? Uripe awak ini penuh dengan berbagai macam problem, berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah. Lah kaya kuwi perlu dibutuhkan kelapangan dada. Lah wong sing duwe kelapangan dada dalam kehidupan ini merupakan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita perlu minta untuk lapang dada. Jaluk lapang dada punya Allah. Hah? Jaluk yang Allah supaya dadane ade lapang pripun? Pripun? Rabbis Rabli Sadri. Iya tak? Terus Bayas Sirli Amri. Terus Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah sing apa siji wau? Rabbis Rabli Sadri. Ya Allah lapangkan dadaku. Hidup butuh kelapangan dada. Urip dalam situasi kaya gini ki, apalagi nanti masa yang akan datang, nek dodone ora jembar coba pikir kira piye menghadapi sesuatu sing kira dodone ora jembar itu piye? Kira-kira uripe do ora? Kira-kira uripe do ora? Jadi kelapangan dada. Jadi wonten ing ayat menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun paringi nikmat dening Allah inggih menika
lapang dada, lapang hatinya. Kenapa? Sebab Rasul rikala dakwah wonten ing Mekah penuh dengan kesulitan. Padahal dakwah di Mekah berapa tahun? Berapa tahun? 13 tahun. Kesulitan 13 tahun dalam berdakwah noto umat, memperbaiki manusia pada waktu di Mekah. 13 tahun. 13 tahun itu sedilo apa suwe? Suwe. Dadi upama wong sumpek 13 tahun kuat ora kira-kira. Piye gitu? Jadi urip yang dodok sesek, sumpek melihat situasi kondisi dalam kehidupan ini selama 13 tahun kira-kira kuat ora kira-kira? Nahan sesek 13 tahun. Maka nikmat Allah dipun paringaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kelapangan hati, kelapangan dada. Ingkang kalih bentuk nikmatipun Allah wonten ing surah menika. Ingkang kalih bentuk nikmatipun Allah dan Rasulullah wonten ing surah menika penghapusan dosa, penghapusan dosa yang membebani hati beliau. Kenapa? Nikmat yang kedua, penghapusan dosa yang membebani hati beliau. Niki manggone enten nggon ayat pinten? Sampun panjenengan maos terjemahan secara lafdiyah saha secara global. Nek nggon ayat pinten sing jelaske nikmatipun Allah dhateng Rasulullah adalah dihapus dosanya yang membebani yang ada di dalam hati beliau. Dua dan tiga. Dua dan tiga. Dua dan tiga. Dua dan tiga. Menghapus dosa beliau yang membebani hati. Bapak Ibu, orang beriman kuwi nek duwe dosa sebagai apa? Sebagai beban. Iya, orang beriman itu kalau mempunyai dosa itu merupakan beban yang cukup berat. Nah, maka Rasulullah dihapus dosanya yang membebani itu, sehingga Rasulullah enjoy karena dosanya dihapus sehingga tidak punya beban, karena dosa merupakan satu beban. Muncul pertanyaan, apakah Rasulullah mempunyai dosa? Katanya Rasulullah
masuk. Nah, muncul pertanyaan kan? Pembahasannya besok. Pembahasannya besok kalau sudah pada tafsir secara rinci. Apakah Rasulullah itu punya dosa? Terus dosa Rasulullah itu yang seperti apa? Kok itu dihapus oleh Allah sehingga dia tidak punya beban, gak punya dosa. Berarti maksumnya karena memang dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dosa yang ada pada Rasulullah tentunya dosa-dosa yang seperti apa? Bijing menang sampun lebet datang penjelasan secara rinci saking ayat per ayat. Terus penghapusan dosa yang membebani hati Rasulullah. Orang itu kalau dalam melaksanakan tugas terus punya apa? Beban. Kira-kira piye? Apa Pak? Melaksanakan tugas punya beban. Iya. Karena tugas ada beban. Ya orang kosong kan gitu. Maka beban itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak penjenengan diberikan satu jabatan, tapi ketika melaksanakan tugas itu ada beban. Abad akan melakukan sesuatu karena ada beban itu. Yang ketiga, nikmat apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah pada surah ini? Allah angkat kedudukan. Allah angkat kedudukan. Jadi Allah angkat kedudukan. Jadi kedudukan Rasul adalah tinggi, diangkat oleh Allah. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu berarti orang yang telah mendapatkan nikmat. Maka Rasulullah diangkat kedudukannya ke derajat yang lebih tinggi. Maka tadi disebut panjenengan persani derajat Allah diangkat oleh Allah kedudukannya. Ketika sebutan apa? Yang nanti mirip. Dalam sebutan apa? Sebutan azan. Sebutan azan, Rasul angkat derajatnya. Dalam azan. Bang padosi, nggon lafaz azan yang pundi? Sebutan Allah terus disebut Rasulullah. Dan asyhadu an la ilaha illallah terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diangkat derajatnya oleh Allah, sebutan tertinggi. Setelah Allah sebut Rasulullah. Nah, mula niku manggone nek nggon ayat pinten? Ayat pinten? Ayat sekawan. Wa rafa'na laka dzikra.
dan kami tinggikan bagimu wahai Muhammad sebutanmu. Allah sebut salah satu di antaranya ketika mengumandangkan azan, asyhadu alla ilaha illallah, Allah dulu, terus nyebut setelah itu Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Itu nikmat loh Pak, nikmat dari Allah. Jadi sebutan Rasulullah diangkat dalam lafaz azan. Allah dulu, baru Rasulullah, terangkat derajatnya. Dikit ya, secara detail. Terus disebut oleh dengan putih, penyanate pensok. Putar putih, syahadat, sebutan dalam syahadat. Niku Allah, terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku nek gon ayat pinten? Sekawan. Berarti cek kurang ayat. Hah? Kurang 4, masih ada 4. Jadi kandungan global kalau maksuli, kandungan global wonten ing surah menika ada berapa? Ada 4. Ya, jadi kandungan global wonten surah ini ada 4. Yang satu penyebutan beberapa nikmat Allah kepada Rasul. Dan nikmat Allah yang kepada Rasul ada berapa? Paling tidak 3 lawau. Terus saat ini kandungan global yang kedua. Napa? Janji Allah kepada Rasulullah. Kandungan global surah menika janji Allah kepada Rasulullah untuk mengangkat cobaan dari beliau. Jadi janji Allah kepada Rasulullah untuk mengangkat cobaan dari beliau. Dados Rasulullah itu dalam kehidupan dakwahnya enten cobaan betul. Wah, luar biasa. Cobaan kehidupan Rasulullah luar biasa. Nanging cobaan-cobaan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti terus pilih diangkat. Hilang. Sing mau nek abot enteng. Iya. Yang tadinya sulit mudah karena diangkat. Nah, nek awake dhewe iki punya beban hidup. Namanya nek awake dhewe iki punya beban apa? Beban hidup yang merasa itu apa? Berat kita sandang. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Mendekat kepada Allah. Untuk apa? Untuk mengangkat beban yang kita rasakan berat dari pribadi kita. Orang itu kalau punya sawah, punya Allah, enak gak hidup? Enak. Orang itu kalau punya Allah, hidup tuh enak. Gak ada sesuatu yang berat, gak ada. Berat itu kan datangnya dari Allah. Tapi nanti yang angkat siapa? Ya Allah. Enak, serahkan saja. Sebab inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersama. Sesungguhnya berat itu bersama
Solusinya bersama itu bareng. Jadi ini rasa berat, ini ada solusinya yang meringankan bersama-sama. Berarti apa? Tidak ada hidup ini yang merasa berat selagi kita punya Allah, dekat dengan Allah. Betapa banyak janji-janji Allah akan mengangkat, menghilangkan apa yang dirasa berat bagi hambanya selagi hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukti dekatnya hamba dengan Allah, laksanakan apa yang menjadi daun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, janji Allah datang Rasulullah akan mengangkat cobaan dari beliau ini terdapat pada ayat ini. Mang Bersani, ayat ini 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 itu berjanji, isinya janji Allah kepada Rasulullah akan mengangkat cobaan dari beliau. Tinggal berapa ayat? 2 ayat. Pas niki mungkin lalu niki nembe penjelasan global dari masuk penjelasan datang per ayat secara rinci. Bab niki pun 1 jam lebih 10 menit. 1 jam lebih 10 menit. Dirangkum silat. Terus kandungan global ingkang angka 3. Kandungan global ingkang angka 3. Perintah untuk istiqomah. Perintah Allah untuk istiqomah. Apa istiqomah? Apa istiqomah? Istiqomah itu mantep. Mantep ya Pak? Bagaimana Bu? Mantep itu apa? Istiqomah itu mantep pasti bagaimana? Nah ini zaman disik sekolah kayak seperti apa? Seperti air di atas daun talas, itu berarti apa? Glindra-glindri. Nah, tidak seperti itu. Jadi wong glindra-glindri itu tidak istiqomah. Istiqomah itu mantap. Orang glindra-glindri. Nah, seperti batu digambarkan seperti batu karang. Seperti batu karang di tengah laut. Tak apa? Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena walah iya toh. Kan nek panas yo ngono kuwi, ketendang ombak yo ngono kuwi, dia istiqomah. Iya wes setiap hari dibentur dengan berbagai macam tantangan. Batu nek tengah laut itu wantem ombak, diel, tenang ae. Wantem angin, diel. Kepanasan tenang saja. Antep kapal aja. Tendang kapalnya mangguling, iya tak? Iya. Jadi tendang tenang saja. Istiqomah itu namanya. Nah, hidup ini banyak tantangan, banyak godaan. Betapa banyak godaan yang datang menghantam kepada kita. Betapa banyak kesulitan menghantui di depan kita. Tapi Allah perintahkan untuk tetap istiqomah.
Nah, perintah untuk istiqomah niku wonten ing ayat pinten yang bersani. Ayat pinten? Ayat pitu. Fa iza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai melakukan satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Istiqomah. Istiqomah. Terakhir, yang saya hormati, kandungan global saking surah menika ingkang kawan apa? Tawakal hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Tawakal itu napa? Gampangane rembug napa? Pasrah. Pasrah. Sing dipasrahke apa? Hah? Sing dipasrahke Allah iki apa? Apa? Hidup itu tugas kita berusaha. Enggak boleh hidup itu tidak berusaha. Nek wis berusaha semaksimal mungkin, ada masalah kita hadapi, ada problem kita selesaikan. Jadi ora pasrah, kita upayakan. Setelah kita upayakan semampu mungkin, baru kita pasrahkan kepada Allah hasilnya. Ora kok orang pasrah buyah kono, ora kono. Pasrah kok buyah iki menang enggak. Wis bertekuk lutut jangan. Kita berupaya semaksimal mungkin, barulah hasilnya itu diserahkan kepada Allah. Wong enggak berusaha kok menyerahkan hasil. Wis pasrah aku dasar ingin juga. Enggak boleh seperti itu. Kita lawan dulu, kita upayakan dulu, kita selesaikan dulu itu. Tapi orang yang tidak siap menghadapi masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya ini coba. Lah piye itu ingin iki upaya sekuat tenaga. Baru nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Lah niki wonten ayat pinten? Manggone enek gon ayat terakhir ayat 8. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau itu berharap. Memang berharap harus kepada Allah. Tidak boleh kita berharap kepada selain Allah. Lah, harapan kita ini harus kita lakukan dengan satu usaha yang maksimal. Nggak boleh mengharap hanya menang aja. Boleh. Dan mengharap menang itu berharap apa kan gitu. Jadi kalau kamu itu akan meraih sesuatu, raih dulu seoptimalnya. Terus nanti hasil atau tidak, Allah yang akan menentukan. Jamaah yang berbahagia, sementara ngaten penjelasan global wonten ing surah ingkang kita kaji wonten ing dalu menika sampun 1 jam lebih seperempat. Insyaallah benjing kita badhe kaji tafsir secara rinci per ayat. Idul Fitri ini dinten apa Pak Mari? Selasa. Terus mungkin malam Kamis podo kesel podo mari. Pun nggih. Selasane blek, terus malam Rebo kesel. Ya toh, terus malam Kamis wis apa?
wis ora kesel nggih. Jadi bisa sepakat makan makan daging gitu. Berbeda kita Pak Mari informasi berapa sapi? 4 sapi, kambing. Dereng-dereng. 4 sapi. Berapa kakak 4 sapi? 50 kakak. 50 kakak 4 sapi. Mubra-mubru. Pun tenang, iso ditengklek, iso disate, iso di apa nih kok? Gule, iso di apa nih? Iso di tongseng. Mubra-mubru 50 kakak terus 4 sapi. Iku wah 5 kiloan kabeh niku. Nggih, mugi bermanfaat Bapak Ibu yang kita kaji wonten dalam menika. Kita akhiri dengan kafaratul majelis alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.